Shalom, perkenalkan nama saya Anisan Dula Awang, NIM 2200103100010, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Pengantar Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia dan dimensi-dimensinya. Sasaran utama dari pendidikan adalah manusia. Pendidikan membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan potensi kemanusiaannya. Ciri khas manusia yang membedakannya dari hewan terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut dengan hakikat manusia. Yang pertama adalah pengertian hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, ataupun asal dari segala sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa hakikat adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa dari segala sesuatu. Yang kedua, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun manusia dan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologis dan bentuknya. Contohnya, orang hutan. Orang hutan juga sama seperti manusia, memiliki tulang belakang, berjalan tegak dengan kedua kakinya, melahirkan, dan bahkan menyusui anaknya. Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tetapi ia gagal karena tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan manusia sebagai bentuk ubah dari primat atau kera. Kenapa disebut dengan hakikat manusia? Karena sifat tersebut secara hakiki hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Manusia juga mempunyai hati yang halus dengan dua pasukannya. Yang pertama, pasukan yang tampak seperti tangan, kaki, mata, bahkan seluruh anggota tubuh yang mengabdi tunduk pada perintah hati. Inilah yang disebut dengan pengetahuan. Yang kedua, pasukan yang mempunyai dasar lebih halus, yaitu saraf dan otak. Inilah yang disebut dengan kemauan. Pengetahuan dan kemauanlah yang membedakan antara manusia dan hewan. Yang ketiga, wujud sifat hakikat manusia. Wujud dari sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja, meliputi 1. Kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini dapat menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan orang lain, bahkan lingkungan sekitar. Yang lebih istimewa lagi, manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak dengan dirinya sendiri, sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan yang terdapat dalam dirinya. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan ini merupakan kemampuan di mana manusia mampu menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi hal-hal yang membelenggu dirinya. Hal ini dapat dibina melalui proses pendidikan. Yang ketiga, kepemilikan kata hati. Kata hati sering juga dikenal dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, dan pelita hati. Kata hati adalah kemampuan membuat sesuatu tentang yang baik atau yang benar dan yang buruk atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral adalah perbuatan itu sendiri. Jadi, moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati adalah moral yang buruk atau rendah. 5. Tanggung jawab.
Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. 6. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada karena ada yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, dan pengalaman-pengalaman pahit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan merupakan perpaduan dari usaha, hasil atau takdir, dan kesediaan menerimanya. Yang berikut, pandangan terhadap hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup tanpa keberadaan orang lain. Dia selalu membutuhkan orang lain. Jadi, dia harus selalu berbuat baik terhadap siapapun. Akan tetapi, manusia itu juga mempunyai pengertian yang berbeda. Berikut beberapa pandangan terhadap pengertian manusia. Yang pertama, menurut Notonagoro, manusia adalah makhluk monopluralis. Artinya, manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Dalam arti ini, aspek jiwanya meliputi cipta, rasa, dan karsa. Manusia selalu punya keinginan, harapan, cita-cita, dan perasaan yang berbeda. Keinginan, harapan, dan cita-cita tak lepas karena manusia mempunyai jiwa optimis. Jiwa yang selalu berpandangan positif akan masa depan. Yang kedua, menurut teori evolusi Darwin. Darwin berpendapat bahwa manusia dipandang secara jasmani, yaitu manusia berasal dari evolusi hewan bertulang belakang. Aspek jiwa menurut teori ini adalah dilihat dari fungsi otak manusia itu sendiri. Yang ketiga, menurut Warner, manusia berbuat karena dorongan yang bersifat instinktif. Insting manusia bisa berubah karena adanya kemajuan pendidikan atau pengetahuannya yang bertambah. Pandangan tentang manusia oleh golongan humanistik. Pertama, menurut Roger, ia mengatakan bahwa manusia berkembang untuk meraih kesempurnaan. Kedua, menurut Aldar, ia menyatakan bahwa manusia digerakkan oleh kebutuhan. Kebutuhan tersebut membatasi untuk memperoleh kesempurnaan. Yang ketiga, dari sisi agama, manusia adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Yang keempat, dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividuan. Setiap manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain serta menjadi diri sendiri. Yang kedua, dimensi kesosialan. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup lengkap dengan sifat hakikat manusianya, apalagi di tempat terasing, sebab seorang hanya dapat mengembangkan sikap individualistiknya di dalam pergaulan sosial. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan adalah kepantasan dari kebaikan yang lebih tinggi. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Drijjarkoro mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama. Yang berikut,
Persamaan dan perbedaan antara manusia dengan hewan. Yang pertama, persamaan manusia dengan hewan. Manusia dengan hewan sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama diberi kebutuhan untuk makan dan minum, sama-sama diberi hawa nafsu, sama-sama diberi kebutuhan biologis, sama-sama diberi penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, perbedaan manusia dan hewan secara rohani. 1. Manusia diberi naluri dan akal, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak. Sedangkan hewan, ia tidak diberi akal, tetapi diberi insting atau naluri. Jadi, hewan tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Kedua, manusia diberi hati dan perasaan, sedangkan hewan hanya diberi hati, tidak dengan perasaan. Ketiga, manusia diberi roh dalam penciptaannya. Hewan tidak diberi roh, hanya diberi hidup. Yang ketiga, perbedaan manusia dan hewan secara fisik atau jasmani. 1. Manusia membutuhkan tempat tinggal, sedangkan hewan tidak membutuhkan tempat tinggal, ia hidup liar. 2. Manusia itu harus belajar, sedangkan hewan tidak pernah belajar. Yang ketiga, manusia menggunakan pakaian, sedangkan hewan tidak membutuhkan, bahkan tidak menggunakan pakaian. Keempat, manusia berbicara, hewan tidak bisa berbicara. Kelima, manusia memiliki rasa malu, sedangkan hewan tidak memiliki rasa malu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia tidak terlepas dari banyaknya pandangan. Jadi, sangatlah sulit untuk mendeskripsikan manusia dalam satu pengertian yang utuh. Namun, sebagai manusia yang beragama, kita sepakat bahwa manusia ialah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki dimensi-dimensi, dan dimensi tersebut menjadi bagian di dalam dirinya. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Dan yang berperan penting dalam proses pengembangan dimensi tersebut ialah pendidikan. Inilah beberapa penjelasan dari saya tentang hakikat manusia dan dimensi-dimensinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.